dua makhluk yang punya gelar Al-Masih itu Dajjal dan Nabi Isa. Apa artinya Al-Masih? Mengusap. Apa yang dipegang, apa yang diusap jadi. Nabi Isa itu mengusap orang sembuh sakit. Bahkan orang mati bisa hidup. Dajjal nanti begitu. Pengen kaya diusap jadi kaya. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'amali sab'an." Ya, kalau dulu hadis yang pertama dalam bab ini badiru bi'amali sholihah. Yang ini badiru bi'amali sab'an. Bersegeralah beramal 7 perkara. Ya. Segera beramal pada 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqara munsia. Atau kalian hendak menunggu ketika fakir datang yang menyibukkan. Ya. Jadi yang pertama, apakah kamu menunggu ketika datang kefakiran yang menyibukkan? Kan kalau sudah fakir, sudah sebab kekurangan, sibuk kita. Sibuk ngapain? Sibuk nyari mencukupi kehidupan, sibuk usaha, sibuk kesana kemari, akhirnya jadi susah ibadah. Apa fakir? Fakir itu bukan miskin, beda. Kalau miskin memang nggak punya apa-apa, ya duit susah, rumah nggak ada, gitu, bini nggak ada, itu miskin. Ya. Fakir itu ada tapi nggak pernah cukup. Gaji gede, gajinya 10 juta tapi kurang melulu. Ya. Berarti itu anggota dewan banyak yang fakir tuh. Pejabat banyak yang fakir. Ya. Gaji gede, fasilitas dikasih, rumah dikasih, mobil dikasih, mau riset ada dikasih uang, mau kunjungan ke dapil dikasih, ya. Apalagi kalau studi banding ke luar negeri udah kasih tiket, kasih akomodasi, kasih uang saku, macam-macam dikasih. Tapi masih korupsi, fakir namanya itu. Jadi fakir itu nggak pernah cukup. Jangan sampai datang kepada kita kefakiran yang membuat kita sibuk. Sibuk nutup sana, nutup sini, sibuk berusaha ke sana kemari. Akhirnya ibadah nggak sempat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Usaha semua dijalanin, Masya Allah. Udah kerja sana sini, lembur dijalanin, pulang ke rumah masih ada waktu, Minggu, Sabtu, Minggu harusnya untuk keluarga, masih ojol. Ya, masih jadi ojek online. Mana istri udah suruh jualan online, seblak online, bakso online. Nah, sakit apa? Biar mencukupi, tapi nggak cukup. Maka itu namanya hidup tidak berkah. Nggak cukup. Kita minta kepada Allah, maka doanya itu yang diajarkan kepada kita itu bukan minta banyak rezeki. Ya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan rizki, berkah yang diminta. Karena orang banyak duit, banyak rezeki, nggak berkah, nggak cukup. Masalahnya banyak, ya. Karena biasanya orang banyak duit, keinginannya lebih banyak. Jadi yang mensesarakan kita itu sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan makan sepiring cukup, tapi keinginan makan pakai ceplok telur cukup nggak Pak? Tapi keinginan pengen makan di restoran, ya di restoran padahal cukup misalkan pakai panggang ayam, kan apa aja dipesan, udah gerameh bakar, udah pepesnya, udah apa rendangnya, udah macam-macamnya. Ya, jadi yang menyusahkan kita itu keinginan. Pakai Avanza dengan pakai Fortuner beda nggak? Sampainya maksudnya, kita pergi ke Cikampek pakai Fortuner sampai, pakai Avanza, tapi gagahan mana?
Jangan pakai Fortuner. Boleh, ya boleh, ya boleh. Ya, niatkan saja fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita pengen barang bagus, niatkan menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kasih nikmat, nampakkan, beli kalau mampu, nggak apa-apa. Wong Harun Ar-Rasyid itu orang yang sufi, orang yang wali-wali Allah, tapi pakaiannya glamor, nggak mau berpakaian jelek, nggak mau pakai kuda yang murah, nggak mau, nggak mau pakai apa namanya peralatan yang murah. Apa kata dia? Saya ingin menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah SAW pernah menyindir seorang sahabat yang pakainya lusuh, ya, pakainya kusut, bau. Gitu. Kata Rasulullah, Allah nggak kasih nikmat kamu, Allah nggak kasih nikmat kamu. Nah, sahabat digituin udah merasa, oh berarti Rasulullah nggak suka dengan apa yang dipakai. Jadi Rasulullah tuh kalau ngomong kadang-kadang pakai sindiran dan sahabat tahu. Suatu hari Rasulullah lagi jalan-jalan ke gang-gang, lihat rumah lagi dibangun, bagus. Rasulullah tiba-tiba nanya sama orang yang ada di situ, ini rumah siapa? Rumah si Fulan bin Fulan. Ya. Terus begitu berlalu, yang punya rumah datang. Tadi Rasulullah datang ke sini. Tadi nanya apa? Nanya ini rumah siapa? Benar orang itu nanya, raut mukanya gimana Rasulullah? Seneng apa gimana? Ya kita kelihatannya sih kayak nggak seneng. Langsung dibongkar bangunannya Pak. Langsung dibongkar. Ya, ibu raut mukanya kayak nggak seneng gitu. Langsung nggak jadi bangun rumahnya tuh. Ya. Sahabat disindir begitu tadi itu, pakaiannya lusuh, pakaiannya bau kusut, disindir. Akhirnya besoknya dia memakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah kasih nikmat sama dia. Fa amma bi nikmati rabbika. Jadi kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus, pakaian yang paling mahal, yang paling wangi. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakai pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus kalau pergi ke masjid, itu perintah Allah. Jangan pakai baju yang kusut, mana bau. Itu kasihan di samping kiri-kiriannya, kanannya kalau sholat. Nahan napas. Ya, jadi nggak khusyuk ya. Makruh tuh, makanya kalau mau sholat jangan makan pete, nggak boleh makan bawang, karena mengganggu. Pakaian juga begitu. Jadi kalau pakaian sekiranya mengganggu kiri kanan kita, jangan. Makanya pakai yang bersih, pakai yang wangi, ya. Dan salah satu yang menyiksa malaikat itu pakaian bau. Malaikat itu nggak suka dengan bau-bau, tersiksa Pak. Ya. Jadi kalau mau sholat pakai odorono, yang keteknya agak-agak sedap, ya. Pakai minyak wangi, biar apa? Malaikat nggak tersiksa dengan aroma yang tidak enak. Jadi yang pertama itu, janganlah menunggu kemiskinan, kefakiran sehingga menyibukkan kita. Kalau sudah miskin sibuk, ya. Kalau sudah fakir sibuk, kesana kemari cari kerja, enggak sempat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah susah, enggak ibadah. Udahlah susah di dunia, di akhirat susah pula. Masya Allah. Maka kasihan kalau orang miskin enggak taat kepada Allah. Dunianya susah, akhiratnya lebih susah. Maka kasihan kepada kuli-kuli itu, orang-orang yang kerja keras kalau enggak ibadah. Makanya saya suka bawel sama tukang-tukang tuh begitu, kasihan. Ya udah capek kerja, panas-panas, kerja berat, nggak sholat. Karena ada tukang alasannya ada aja tuh. Aduh masih kotor pakaiannya. Antar sekalian kalau sore lah. Ya. Nah kita harus terus mengingatkan kepada pekerja-pekerja kita, karyawan-karyawan kita. Karena pekerja-pekerja kita, karyawan-karyawan kita termasuk tanggungan kita, yang kelak kita akan ditanya itu tentang mereka. Ya, karena mereka dalam tanggungan kita. Berikutnya,
Au ghaniyun mudghiya, atau kaya yang menyombongkan. Kan biasanya kaya jadi sombong. Udah kaya jadi sombong. Ya. Udah kaya mau ngaji pilih-pilih. Ngaji di Ataqwa udah nggak level. Ya, yang ngajar Ustadz Norman nggak level. Ya. Kan sombong kalau udah kaya tuh. Ya. Ngaji di Ataqwa enggak, di tempat lain enggak. Itulah kesombongan menghalangi kita menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan iblis dulu. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu salahnya cuma satu saja. Ya, sombong. Ya. Padahal dia ahli ibadah. Orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya Ajazil dulu di dalam surga. Tapi begitu suruh bersujud kepada Adam menghormat, aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan diri. Kenapa? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kan mulia saya. Tuh, makanya kesombongan ini berbahaya. Penyakit paling besar, penyakit hati paling besar. Dan tidak akan kita masuk ke dalam surga. Meskipun sebiji jarah ada dalam sombongan ada dalam hati kita, terhalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Ajazil ibadah ribuan tahun, makhluk paling soleh, gara-gara sombong dikeluarkan dari surga. Lah kita ibadah nggak seberapa, kaya nggak seberapa, hebat nggak seberapa, jabatan nggak seberapa, sombong pengen masuk surga dari mana? Ya, jangan sampai nunggu kaya jadi sombong. Tapi kalau orang mau ngaji mah insya Allah enggak. Jadi pejabat kek, jadi orang kaya kek, tetap tawadu, tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap menjadi orang yang penuh kasih sayang. Nah, ini perlunya orang menjadi apa ngaji. Ngaji begini kan belajar tawadu. Apalagi yang ngajar ustadz yang nggak level misalnya, apalagi yang dibahas membosankan, kan menahan diri dari perkara begitu menjadikan hati kita tunduk. Ya. Apalagi ustadz biasa ngajar itu paling nggak seneng dengerin orang ngajar. Ya. Makanya sekali-kali kita harus dengerin juga orang lain. Sekali-kali kita harus ngaji juga. Untuk apa? Menundukkan hati kita biar nggak sombong. Udah Isa belum? Belum, dikit lagi ya. Berikutnya, au maridun mufsida, atau datangnya sakit yang menghancurkan. Karena kalau udah sakit, seperti yang saya bahas yang terdahulu itu, ibadah jadi angan-angan, ibadah hanya jadi cita-cita. Pengen sholat berjamaah, tapi udah di tempat tidur udah nggak bisa kemana-mana. Bisa jamaah nggak? Jadi angan-angan saja. Pengen sedekah, tapi udah miskin. Ya. Ya, pengen pergi umroh, pengen pergi haji, udah bangkrut. Nah, jadi kalau mau ibadah ya sekarang. Ada kemampuan, masih sehat, ya. Allah masih kasih rezeki buat kita, pakai itu ibadah. Jangan sampai nunggu sakit yang menghancurkan, di mana ibadah hanya jadi angan-angan. Dengar orang lagi ngaji, netes air mata di rumah, nggak bisa pergi. Dulu lagi sehat diajakin ngaji, nembakin terus. Ayo Pak ngaji, tar. Ayo ngaji malam Rabu. Ngajinya rutin ya? Iya rutin. Ya udah malam Rabu besok aja. Begitu, ya. Jadi jangan sampai kita datang sakit yang menghancurkan kepada kita. Akhirnya kita tidak lagi bisa ibadah. Au kharaman mufnida, atau menunggu tua, sudah lemah. Jalan udah gemeter, jalan 3 langkah 4 langkah. Ya. Jalan 5 langkah duduk. Aduh, mau sholat berjamaah 10 menit belum sampai ke masjid, padahal cuma dekat rumah.
udah lemah, ngomong udah enggak jelas. Ya, makanya hati-hati kalau sudah datang rambut dari atas dulu kita urut. Uban sudah bertabur, ya. Ke mata, mata sudah lamur, ke mulut, gigi udah pada gugur, ke bawah lagi urat sudah kendur. Nah, makanya suka nyari Jakarta Bandung, udah kendur. Ya, ya. Kawas, hati-hati kalau sudah datang dur-dur itu udah deket tuh. Ya, maka jangan tunggu tua yang sudah melemahkan, semuanya sudah lemah, sudah tidak mampu kita melakukan apapun. Sekaranglah kita masih sehat, masih kuat, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mauta mujhiza, atau menunggu mati yang mengakhiri semuanya. Kan kalau sudah mati mah sudah beres, sudah berakhir semuanya. Sholat udah nggak bisa, puasa nggak bisa lagi, ngaji nggak bisa lagi, kan sudah putus. Idza matabna Adam in qata amalihi ila min salas. Apabila anak Adam mati terputus semuanya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah amal yang produktif. Kita udah mati masih dipakai. Masjid nih, lagi bangun masjid, yang patungan 1.000, 2.000, yang kasih semen 1 sak, 2 sak, yang beliin cat, semuanya yang berkontribusi dalam pembangunan ini, selagi masjid ini dipakai, pahala ngalir. Ada orang sholat berjamaah dapat pahala berjamaah, ada orang ngaji dapat pahala orang ngaji, ada orang itikaf dapat pahala orang itikaf. Maka jangan enggak tuh kalau ada orang bangun masjid enggak patung, atau jalan sempit banget, ini kita kasihlah 0,5 meter atau 1 meter, bisa biar orang simpangan. Ini enggak, got malah dipakai buat jualan, zolim tuh. Itu kampung hutan, makin lama jalan kaca piring makin sempit, ya. Dilebarin jalan, gotnya dibagusin, gotnya dipakai dagang, akhirnya orang parkir di jalan. Begitu kita mau lewat susah payah, zolim tuh. Harusnya kita sedekahkan tuh berapa senti kayak. Jadi orang nggak dibudah lewat, orang itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Makanya anak jangan semua diserahkan ke ustadz. Ikro mah kita yang ajarin, alif batasama kita yang ajarin, doa wudhu mah kita yang ajarin, doa sholat kita yang ajarin. Ketika anak itu sholat, ketika anak baca Quran, kita dapat pahala. Ketika anak mengajarkan lagi kepada orang, dapat pahala lagi. Tuh, ilmu manfaat. Jadi ilmu itu bukan ilmu yang tinggi-tinggi. Apapun kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak kita, itu diamalkan, dapat pahala. Yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan kita, ya. Anak itu bukan harus anak kandung, karena orang Arab tuh panggil murid juga ya walad, kan bahasa hadis waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi murid bisa doanya sampai kepada guru, anak angkat sampai doanya kepada orang yang mengangkatnya. Termasuk misalkan kita membiayai anak yatim, berkontribusi memberikan biaya kepada yayasan yatim, yayasan pendidikan, itu termasuk anak orang-orang itu kalau mendoakan sampai kepada kita. Kalau walad itu anak kandung saja, kasihan yang punya anak. Allah adil, ya. Ya kalau nggak punya anak, banyak-banyak angkat anak, banyak-banyak kita mendidik anak orang lain, banyak-banyak kita membiayai kalau punya harta, sekolahkan mereka, sekolahkan agama mereka. Jadi dapat doanya seperti anak kandung kita, ya. Jangan sampai menunggu mati yang menghancurkan, menyelesaikan semua udah beres semuanya, kalau sudah mati tinggal kita bingung nanti di akhirat. Jangan sampai itu datang. Satu lagi, awid dajjal fasyaru ghaibi yungtazir, atau menunggu jajal. Dajjal itu adalah makhluk gaib seburuk-buruk yang kita tunggu. Jangan sampai kita menunggu Dajjal, karena
Dajjal kalau sudah datang pasti kita tidak akan bisa menghindar dari fitnahnya. Karena Dajjal itu punya gelar Masih, sama dengan Nabi Isa. Jadi dua makhluk yang punya gelar Al-Masih itu Dajjal dan Nabi Isa. Apa artinya Al-Masih? Mengusap. Apa yang dipegang, apa yang diusap jadi. Nabi Isa itu mengusap orang sembuh sakit. Bahkan orang mati bisa hidup. Dajjal nanti begitu. Pengen kaya diusap jadi kaya. Ya. Pengen apapun dikasih sama Dajjal. Maka tidak ada orang yang sanggup melawan fitnah Dajjal. Jangan sampai Dajjal kita datang kepada kita. Jangan sampai kita mengalami perkara itu datang kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul adzim.